Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, pendengar masih dengan Dora di program Indonesia hari ini. Dan terima kasih masih terus stay tune mendengarkan siaran kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Kami punya program bersama PPI Dunia, ini Study Around the World. Dan kali ini kita akan terbang ke Mesir nih ya. Dan sudah tersambung melalui Zoom kali ini dengan Mbak Nezha Nisfi Mursi ya. Ini PPMI Mesir dan kita akan ngobrol nih dengan Mbak Nezha nih ya. Tapi sebelumnya kita sapa. Halo, apa kabar Mbak Nezha? Halo Mbak Dora, Alhamdulillah baik Mbak. Mbak apa kabar? Alhamdulillah saya juga baik, senang sekali nih. Terima kasih ya Mbak Nezha nih sudah menyempatkan waktunya nih untuk ngobrol bersama kami ya. Sama-sama Mbak. Ini lagi libur kuliah atau gimana nih? Iya, kebetulan hari Rabu sama Jumat itu biasanya libur kuliah aku. Oke, jadi ada waktu ya untuk ngobrol nih. Dan terima kasih nih Mbak Nezha juga perwakilan dari teman-teman Velari ya. Akhirnya ada yang turun gunung juga nih ya. Ini luar biasa. Bisa cerita mungkin Mbak Nezha nih untuk gimana akhirnya Mbak Nezha memilih Mesir untuk melanjutkan studinya, dan akhirnya awalnya gimana sih bisa kuliah di sana? Iya, awalnya aku kan memang SMA-nya itu di pondok pesantren. Jadi memang fokusnya ke ilmu agama gitu Mbak. Jadi untuk mempelajari lebih dalam, aku juga mau fokus kuliahnya juga di bidang yang sama gitu. Dan aku berpikirnya dengan mengambil kuliah Timur Tengah adalah jalan bagaimana aku memilih jalanku gitu untuk memperdalami ilmu agama itu. Dan kenapa Mesir? Karena menurut aku karena aku agama Islam itu ada Ahlus Sunnah gitu Mbak. Dan kiblatnya Ahlus Sunnah itu di Universitas Al-Azhar, dan Universitas Al-Azhar ini terletak di Mesir gitu Mbak Dora. Oke, jadi memang sudah terarah ya, udah tahu ya mau melanjutkan studi apa. Biasanya kan kadang-kadang kalau SMA kan masih galau-galau ya, masih bingung, aduh mau kemana begitu ya. Tapi kalau Mbak Nezha nih udah tahu gitu pilihannya kemana. Dan ini untuk kuliah di sana jalur beasiswa kah? Nah, sebetulnya kalau memang misalkan memilih jalur agama itu dari Universitas Al-Azhar sendiri itu membeasiswakan Mbak. Jadi memang kuliahnya gratis gitu. Jadi memang ada beasiswa full, ada yang memang beasiswa untuk sekolah saja gitu. Jadi kayak kehidupan itu mandiri gitu. Dan saya itu beasiswa yang hidupnya nanggung sendiri gitulah Mbak. Tapi lumayan lah ya, lumayan ya, alhamdulillah ya, setidaknya ada sedikit yang di cover lah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi di sana Mbak Nezha ini ambil studi apa dan sudah di semester berapa? Aku ambilnya jurusan Usuluddin, itu Islamic Theology Mbak. Dan aku sekarang semester terakhir, semester 8. Doakan semoga lancar. Amin, amin. Dan berencana untuk melanjutkan S2 di sana? Berencana sih Mbak, cuman masih belum tahu, belum ada kejelasan izin dari orang tua. Mungkin bisa dibujuk rayu dulu dari sekarang ya. Semoga saja jalannya. Oke. Dan info nih Mbak Nezha buat teman-teman yang mungkin punya rencana atau niatan juga untuk melanjutkan studi gitu di Mesir, ini mereka harus ini kan kalau Mbak Nezha sendiri dari pesantren ya, kalau dari umum gitu mereka harus kemana dulu nih untuk tahu gitu program-program beasiswa atau kuliah di sana? Untuk program kuliah sebenarnya kalau memang misalkan mau ngambilnya agama juga itu tersedia dari link Kementerian Agama.
itu mereka menyiapkan keberangkatan setiap tahunnya. Jadi mereka menginfokan begitu Mbak, ada linknya gitu. Tapi untuk umumnya itu memang eh, memang tidak banyak gitu mahasiswa yang berada di Mesir ini yang mengambil studi umum begitu Mbak. Oke. Jadi rata-rata memang dan dari Indonesia pun tidak ada memberangkatkan gitu. Jadi mungkin terjun bebas lah jatuhnya mereka di sini. Kemudian baru mencari info-infonya di sini gitu Mbak, Oke. langsung ke universitasnya. Tapi kalau beasiswa LPDP bisa juga nggak sih ke Mesir? Nggak ada Mbak. Nggak ada ya? Nggak ada. Karena keberangkatan itu dari Kementerian Agama gitu Oke, Mbak. jadi memang posnya itu di Kementerian Agama ya untuk program beasiswa. Lalu jadi untuk tadi Mbak Neza sendiri cerita kalau dapat yang tidak di cover semua ya, biaya Ya. hidup itu sendiri gitu. Ini dari awal itu memang sudah dipisahkan gitu ya, mau nge-apply beasiswa yang mana ya atau seperti apa? Sebenarnya waktu kita ikut tes Kemenak itu sudah memang dikasih tahu gitu, diinfokan bahwasanya yang terpilih ini nanti 20 teratas itu yang akan di full beasiswa begitu. Sisanya nanti kayak saya gitu. Sisanya ada berapa orang kemarin Mbak bersama Mbak Neza? Kemarin karena kemarin kalau keseluruhan saya kurang tahu ya Mbak, karena kemarin itu saya tesnya lewat UIN. Jadi setiap provinsi, UIN di setiap provinsi itu mengadakan tesnya. Jadi kalau di daerah saya itu 1000-an kalau nggak salah. Iya memang banyak Mbak. Jadi 1000-an yang diambil 20 teratas dan Itu 1000-an yang lulus Mbak. oh 1000. Yang daftar banyak banget. Oh jadi yang kemarin berangkat sama Mbak Neza itu 1000-an tapi 20 ke atasnya itu full beasiswa begitu? Iya, itu Oke. 1000-an keangkatan saya satu seluruh Indonesia di beberapa provinsi itu dikumpulkan jadi 1000 gitu Mbak. Kalau per provinsinya saya kurang ingat ya. Nggak, maksudnya yang 1000-an itu dia itu full beasiswa atau hanya di cover Hanya di cover kuliahnya saja Mbak. oh gitu. Jadi yang 1000-an itu hanya di cover untuk biaya kuliahnya saja. Sebenarnya untuk kuliah di Mesir sendiri mahal nggak sih Mbak? Kalau seandainya kita mau pribadi ya? Kemarin itu waktu saya baru berangkat itu masih maba, itu masih sama Mbak, kayak 1 juta. Di sini juga dapatnya sekitar 1000-an gitu sama. Tapi sekarang karena Mesir lagi inflasi, sekarang 1 juta bisa 4.000 Mbak. Wah. 4 kali lipatnya. Jadi lebih mahal ya untuk studi di sana Lebih begitu ya? murah, Mbak. Lebih murah. Ini 4.000 lebih apa maksudnya? Justru 4.000 lebih murah ya? 4.000 lebih banyak. Lebih dapat banyak. uangnya. Oh gitu. 4.000 lebih banyak dapat uangnya. Oke. Luar biasa. Jadi lebih ini ya, lumayan ya kalau mau studi di sana kan? Iya, makmur sekali Mbak. Tapi ntar dulu deh. Uang kalau yang full beasiswa nih aku ngebayangin ya kalau full beasiswa mereka dapat jatahnya akan dalam hitungan uang itu terus, tidak ada penambahan ya? Mereka itu dapatnya dari diberangkatkan tiket pesawat, tempat tinggal selama di sini, uang bulanan, ya uang bulanannya secara Tetap ya? paten gitu Mbak, Oke. dari pakai pon, iya. Jadi gak bergantung sama dolar naik turun iya. ini. Ya, kalau inflasi juga mereka jadinya dapatnya dikit gitu. Iya. Berarti sekarang mereka dapatnya banyak ya? Iya. Bisa pesta-pesta dong ya? Makan-makan gitu sama teman-teman yang lainnya ya. Oh luar biasa ya. Dan pengalaman juga nih Mbak, mungkin buat teman-teman yang mau gitu ya kuliah atau punya rencana niatan kuliah di Mesir. Tadi kan kita udah ngobrolin nih soal pendaftaran dan yang lainnya ya. Tadi link Kemenak tadi ya. Selain itu, apalagi harus dipersiapkan? Ini bahasa, harus les bahasa Arab kah atau bagaimana? Ya, sebenarnya yang paling basic itu bahasa sih Mbak, karena
Ya seperti TOEFL bahasa Inggris, kita kan perlu untuk luar negeri itu perlu TOEFL gitu. Sama di Timur Tengah kita perlu punya basic bahasa Arab gitu. Walaupun sebenarnya setelah lulus tes Kemenak itu nanti kita di sini juga bakal harus 1 tahun ikut kelas bahasa Arab dari mereka gitu, yang udah dikasih standar gitu sama Universitas Al Azhar sendiri gitu, Mbak. Ini bahasa Arabnya sama seperti bahasa Arab kan kalau di Mesir masyarakatnya sama juga atau mungkin ada juga Arabnya kan macam-macam ya. Di Turki juga agak sedikit berbeda gitu kan. Ini gimana nih adaptasinya nanti di masyarakat? Iya, kemarin itu sebenarnya ada pilihan, Mbak. Ikut kelas bahasa itu bisa online lewat Indonesia, ada Pusiba gitu, Pusat Studi Islam Pusiba, dan apa ya lupa. Pokoknya dari Pusiba. Kemudian yang satunya itu kita di sini di Markas Syekh Zayed. Nah itu yang udah dipercaya sama Universitas Al Azhar sendiri gitu. Untuk standar bahasa Arab mereka. Nah, jadi untuk saya pribadi sih sebenarnya, untuk mengasah bahasa Arab amiyahnya Mesir itu ketika saya belajar bahasa fushahnya gitu, bahasa akademisinya, saya juga dibarengi dengan adaptasi 1 tahun itu, Mbak, sebelum masuk terjun ke kuliah. Jadi 1 tahun itu saya berusaha membiasakan telinga berbicara dengan bahasa amiyahnya Mesir gitu, Mbak. Agak shock sih memang. Karena saya pikir saya udah jago bahasa Arab, ternyata saya belum. Memang jauh berbeda ya, Mbak ya? Iya. Sangat lumayan. jauh. Karena pengejaan mereka mungkin yang lebih cepat dari yang kita dengar biasanya gitu. Jadi memang PR-nya itu adaptasi bahasa ya, karena ternyata berbeda dari bahasa Arab yang dipelajari secara umum begitu. Lalu nih karena ini hari Valentine, oh bukan ya, karena hari ini hari pemilu di Indonesia. Mau tanya juga nih pengalaman Mbak Neza sendiri. Ini pencoblosan kemarin di Mesir itu hari apa? 10 apa tanggal 11? Tanggal 10, Mbak. Oke, tanggal 10 hari Sabtu itu. Oke. Mbak Neza ikut nyoblos kan? Alhamdulillah. Telah memberikan suara saya. Di TPS mana nih lokasinya? Di TPS, semua TPS ada di KBRI, Mbak. Berpusat di KBRI. Itu saya TPS 15 dan awal dibuka itu sekitar jam 8 pagi. Itu penuh banget, penuh mungkin karena mahasiswa Indonesia juga banyak sekali ya, Mbak. Ada 15 ribuan lebih kami di sini. Ya, jadi dari pagi sampai maghrib itu tetap full, semuanya banyak. Ini sekaligus ajang silaturahmi ya, ngumpul-ngumpul ya. Iya, sampai nggak kenal ini mana lagi teman saya. Oke. Jadi sudah tanggal 10 kemarin dibuka dari jam 8 pagi nih di sana nih, Mbak. Lalu untuk Mbak Neza tahu nggak sih di sana kan tadi Mbak Neza bilang ada banyak ya TPS-nya ya. Ada 15. Tadi bilangnya ada berapa ya? Ada berapa ya? Saya TPS 15. Kemarin saya lihat ada sampai TPS 19, cuman saya nggak tahu kalau memang misalkan lebih dari itu. Oke. Punya pengalaman juga nggak sih teman-teman yang nyoblos melalui KSK mungkin, kotak suara keliling atau pos? Enggak ya? Belum ada, Mbak. Belum tahu ya, oke. Dan ini pengalaman nyoblos pertama di luar negeri nggak sih, Mbak Neza? Saya kan udah 5 tahun ya. Berarti tahun... Lupa itu maba saya udah atau belum ya? Karena posisinya masih maba itu, Mbak. Jadi tahun sebelumnya sudah di Mesir apa masih di Indonesia? Kayaknya di Indonesia deh, Mbak. Di Indonesia. Berarti ini pengalaman pertama mencoblos di luar negeri kan? Iya. Karena kemarin waktu saya datang itu pas banget corona, Mbak. Jadi saya agak bingung lupa ya? gitu kegiatan-kegiatan. Iya.
Ya benar-benar. Seperti ada kegiatan dan tidak ada. Benar-benar memang karena 2 tahun itu kita kayak menghilang gitu ya dari Ya, gitu Mbak, tidak ada kehidupan. tidak ada kehidupan. Jadi memang nggak berasa ya. Oke, jadi ini Iya. mungkin pengalaman pertama. Gimana rasanya nih mencoblos di luar negeri? Eh, Menyenangkan karena ngelihat sih gimana semangatnya anak-anak gitu untuk walaupun jauh di luar negeri tetap memberikan suaranya gitu Mbak. Dan di sini juga sampai ada tim ses Oh iya? setiap ya di sini ada tim sesnya gitu Mbak. Aku ngelihat wah sangat semarak sekali gitu. Oke, ini seru ya kalau ada tim ses itu sering ini nggak sih bikin debat-debat kecil-kecilan ya antara tim ses ya? Iya kemarin ada sempat di PPMI itu perspektif gitu. Jadi debat antar tim ses gitu Mbak. Wah itu Ada seru banget. diadakan kemarin. Wah seru banget ya kalau ada debat antar tim ses nih ya. Ini tentunya bukan bukan untuk menjelek-jelekan ya, tapi ini Untuk melihat perspektif yang untuk melihat. berbeda. Nah itu dia itu luar biasa sekali. Ternyata seru juga ya. Mbak Neza terima kasih loh udah ngobrol bersama kami Voice of Indonesia. Sukses untuk studinya nih apalagi di tahun terakhir ya. Iya doanya Mbak. Amin, pokoknya semoga lancar-lancar ya dan juga nanti moga-moga ya orang tuanya luluh gitu hatinya ya untuk Iya. melanjutin studi di Mesir lagi nih untuk S2 ya Mbak Neza ya. Amin. Terima kasih Mbak Neza, salam untuk teman-teman di Terima sana. kasih Mbak Dora. Ya, pendengar Voice of Indonesia, demikian tadi bincang-bincang hangat saya dengan Mbak Neza Nisfi Mursyi, PPMI Mesir ini ngobrolin tentang studi di sana dan juga tadi kita korek sedikit ya tentang antusiasme para pemilih Indonesia atau warga negara Indonesia memilih di Mesir pada tanggal 10 Februari kemarin. Dan saya akan hadir mendengar ke ruang dengar Anda dengan Warta Berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetap stay tune di www.voinews.id. Voice of Indonesia.